Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Irfan Muslim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 33010222086. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 TK1 dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya siapa? Didi. Ya, Mas Didi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tidak hadir hari ini siapa? Pak Irfan absen aja. Aji Santoso, Ayu Widyasari, Aulia Sakila, Rizky Yanto, Ikhla, Fajar Aisyah. Berarti yang tidak hadir 2 orang. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian cek terlebih dahulu di laci atau di bawah meja kalian apakah masih ada sampah. Nah, kalau ada, silakan bisa dibuang dulu di tong sampah. Pak Irfan beri waktu sekarang juga. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah, dicek apakah masih ada baju yang dikeluarkan atau ada yang belum memakai sepatu. Oke, sudah rapi semua? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Irfan ada sebuah permainan. Permainannya adalah tentang konsentrasi. Karena apa? Kalau dalam pembelajaran tidak konsen, maka bau terasi. Oleh karena itu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan konsentrasi. Ikuti instruksi dari Pak Irfan. Pokoknya apa yang dikatakan Pak Irfan, silakan diikuti. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Irfan. Paham? Kita mulai permainannya. Yang salah berarti setelah pembelajaran ini diminta untuk membersihkan kelas. Setuju?
Oke, biar kelas bisa bersih dan nyaman untuk pembelajaran. Siap semuanya? Permainan dimulai. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke atas. Nah, maju sini. Nih. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nah, Pak Evan minta kalian nyanyikan dengan penuh semangat. Semangat ya. Dialog kembali. Terima kasih. Pada hari ini kita akan pelajari mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, pastinya sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sebelum itu Pak Evan akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memberikan contoh tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pak Irfan akan menggunakan 3 rencana penilaian. Yang pertama adalah apa? Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, selanjutnya buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 6 orang. Berarti satu kelompok ada berapa anggota? 6 ya. Silakan bisa buat sebuah kelompok sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, berbicara terkait dengan hak, adakah yang tahu apa itu hak? Apa itu hak, Mbak? Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Hak adalah kewenangan seseorang untuk berbuat sesuatu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Hak. Adakah yang mau berpendapat yang lain terkait dengan pengertian dari hak? Hak itu apa sih? Ya, apa Mbak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Jawaban yang menurut saya itu sudah sangat-sangat komplit atau sangat-sangat detail sekali. Tepuk tangan dulu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi?
Mbak Dwi Iflah, bahwa pengertian hak adalah sesuatu yang secara mutlak menjadi milik tiap pribadi. Nah, dalam penggunaannya itu sesuai dengan kepentingan individu masing-masing. Apa sih pelanggaran hak itu? Mas, dibaca Mas. Pengertian pelanggaran hak. Perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja secara hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, apalagi menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Jadi ketika ada seseorang yang disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum itu mencoba untuk mencabut atau menghilangkan hak seseorang tersebut, itu sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak. Nah, faktor penyebabnya apa? Yang pertama adalah sikap egois. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga apa? Tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Pastinya keegoisan dari seseorang itu akan mempengaruhi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ketika Pak Irfan egois, maka pasti seseorang yang berada di sekitar Pak Irfan itu akan satu, hak mereka akan diambil. Contohnya adalah Mas Diponegoro dan Mas siapa? Ismail itu mendapatkan jatah makanan untuk dimakan jam istirahat. Nah, tanpa diketahui oleh Mas Ismail, Mas Diponegoro memakan jatah makanan yang mana itu harusnya milik Mas Ismail. Berarti di sini hak dari Mas Ismail itu sudah diambil oleh Mas Diponegoro. Paham sampai di sini? Nah, itu adalah faktor penyebab dari keegoisan. Yang ketiga, tidak toleran. Nah, ini yang sering terjadi, tidak toleran. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali ras, agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang hitam pahit dan lain sebagainya. Nah, perbedaan itu harus kita tanggapi atau harus kita sikapi dengan rasa toleran. Nah, jika tidak toleran, maka yang terjadi adalah perpecahan. Contohnya apa? Perang antar suku. Nah, selanjutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada yang tahu pengertian dari kewajiban? Ada? Ada? Ya, berdiri Mbak. Halo Mbak, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Keharusan, ya. Kewajiban itu suatu keharusan. Yang mana jika tidak dilakukan, berarti dia sudah melakukan pelanggaran. Contohnya, kewajiban kalian sebagai umat muslim apa? Beribadah. Beribadahnya apa? Sholat apa? Sholat fardu. Sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah itu wajib atau tidak? Namanya sunnah ya sunnah ya. Kalau puasa Ramadan? Wajib. Kalau tidak puasa? Dosa. Oke. Pengingkaran kewajiban. Tidak melaksanakan sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Nah, Pak Irfan contohkan, namanya siapa Mbak? Safira.
Safira itu mempunyai sebuah kewajiban. Kewajibannya apa dalam rumah tangga? Contohnya, ini contoh ya, contoh. Mengurus anak. Ya, mengurus anaknya. Safira itu malah pergi jalan-jalan, belanja di mall dan lain sebagainya. Nah, berarti Mbak Safira itu sudah melakukan suatu pengingkaran kewajiban. Yang mana kewajibannya seharusnya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi malah melakukan foya-foya atau keperluan pribadi. Berarti mementingkan egonya atau diri sendiri. Nah, itu adalah pengingkaran kewajiban. Contohnya lagi, pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Di kelas ini ada yang sering telat dalam pengumpulan tugas. Ya. Dalam pengumpulan tugas, ketika kalian telat atau tidak mengumpulkan, berarti kalian sudah melakukan pengingkaran kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban sebagai peserta didik atau pelajar. Terus, yang kedua, siapa di kelas ini yang masih sering telat? Nah, berarti seseorang tersebut sudah melakukan suatu pengingkaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Irfan, ada sebuah video, silakan kalian lihat. Pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tadi apa? Harus mengakui diri bahwa diri ini salah gitu, Pak. Mengakui diri bahwa diri ini salah. Betul, boleh. Satu. Yang kedua, menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, baik itu di jalan raya maupun di kampung. Terus yang ketiga, tidak berboncengan 3 orang. Intinya tidak boleh mengendarai motor lebih dari 2 orang. Maaf ya, lebih dari 2 orang. Tidak menggunakan helm. Terus apa lagi? Ada lagi? Tidak ngebut. Jangan kebut-kebutan. Jangan ugal-ugalan sampai tidak memegang kendali atau stang. Ya, kalau di motor itu namanya apa? Stang. Sampai lepas tangan, freestyle. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Ketika itu gagal, maka yang menjadi korban itu bukan hanya dia, tetapi ada pengendara lain yang akan menjadi korban. Paham sampai di sini? Oke. Nah, di depan kalian atau di proyektor, di situ ada sebuah gambar yang mana seorang pengendara sepeda motor itu mengendarai motor di trotoar. Nah, Pak Eva minta silakan kalian tuliskan pendapat kalian pada LKPD dengan cara apa? Satu, dikerjakan secara kelompok. Yang pertama adalah satu, mengumpulkan data. Data apa? Data yang harus kalian kumpulkan adalah data-data untuk mengerjakan LKPD. Yang kedua, mengolah data. Ketika kalian sudah mengumpulkan data, berarti langkah selanjutnya adalah mengolah data.
Nah, yang ketiga adalah menyusun laporan. Setelah diolah datanya, kalian tuliskan langsung di LKPD ini. Data yang satu berhasil kalian kumpulkan apa? Yang kedua, hasil pengolahan datanya apa? Dan yang ketiga adalah kalian susun laporannya. Dan yang keempat adalah dipresentasikan. Oke. Jadi sekarang Pak Irfan akan bagikan LKPD-nya. Silakan, Mbak. Bacalah bahan ajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang diberikan oleh guru. Nah, kalian bisa mencari di buku paket terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, perhatikan gambar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Gambar yang mana? Gambar yang ada pada halaman yang ketiga atau gambar yang ada di depan tadi. Terus yang ketiga, diskusikanlah dengan anggota kelompokmu. Nah, diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Terus yang keempat, ini yang paling penting, kerjakan dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Paham sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Oke. Ketika kalian ingin mencari informasi di internet, Pak Irfan persilahkan. Tapi ingat, mencari informasi, bukan WA-an atau ngegame. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, bisa dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja kami yang berhubungan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bagaimanakah pendapat saudara tentang gambar di atas? Sebagai pengguna kendaraan bermotor, para pengendara tidak boleh menggunakan trotoar sebagai hak pejalan kaki sebagaimana dituliskan dalam pasal 106 ayat 2 UU LLAJ yang berbunyi pengendara motor melintasi trotoar dan berpotensi mengganggu keselamatan pejalan kaki dapat dikenakan pidana dengan hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Berdasarkan gambar di atas, hak yang dilanggar dan kewajiban apa yang diingkari. 1. Hak pejalan kaki yang memiliki hak atas trotoar yang merupakan jalur aman untuk berjalan kaki. Trotoar pun hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermesin. 2. Melanggar pasal 106 ayat 2 UU LLAJ. 3. Tidak mematuhi lalu lintas. Apa sajakah penyebab seorang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Faktor penyebabnya adalah jalanan yang macet yang menyebabkan pengguna kendaraan beroda 2 menjadi tidak sabar dan menerobos jalanan yang macet tersebut. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Terjadi kejadian tidak diinginkan karena pengguna kendaraan bermotor melewati trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki dan memungkinkan terjadinya kecelakaan. Bagaimanakah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sesuai dengan gambar di atas? Seharusnya ada pihak berwenang seperti polisi dan kawan-kawan yang menjaga atau mengawasi jalan trotoar yang rawan dilewati oleh kendaraan bermotor dan diberi sanksi. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 3, kami ingin menanyakan, Bagaimanakah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sesuai dengan gambar di atas? sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa, nomor absen 14. Menurut kelompok kami, memasang CCTV di area trotoar lampu merah sehingga bisa dilacak. Untuk kelompok 5, kami ingin meminta pendapat kalian tentang gambar yang disajikan dalam lembar kerja. Silakan. Menurut kelompok kami, seharusnya pengendara motor tidak boleh mengendarai di trotoar karena trotoar dikhususkan untuk pejalan kaki. Trotoar merupakan fasilitas jalan kaki. Oleh karena itu, trotoar adalah hak dari pejalan kaki dan hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Dan terima kasih sudah memperhatikan presentasi kelompok kami. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dalam belajar hari ini, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, pengingkaran terhadap kewajiban tidak boleh dibiarkan, tetapi harus diatasi. Nah, cara mengatasi itu ada 2 macam atau 2 cara. Yang pertama apa? Cara preventif dan cara represif. Cara preventif dan cara represif. Selanjutnya, evaluasi pengetahuan. Nah, untuk linknya itu sudah Pak Ervan kirimkan ke Mas Yudi. Silakan kalian bisa mulai mengerjakan evaluasi pengetahuan.
Kalau sudah, selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Yang pertama, lebih memilih menggunakan media atau papan tulis? Media. Kenapa tidak pilih papan tulis? Membosankan, ngantuk. Terima kasih untuk belajar hari ini. Sebelum kita akhiri, mari ucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.